Alhamdulillahi bini'amihi tatimu salihah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalamu kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ahibba'ina fillahi a'azzanallahu ayyakum ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian yang dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan gampang kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah bukan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tentu berat kiranya kita akan bisa hadir di sebuah majelis yang penuh berkah seperti ini, di mana majelis yang diberkahi oleh Allah, kemudian datang malaikat untuk mendoakannya, hatta seluruh makhluk yang ada di muka bumi sampai ikan-ikan terkecil pun di lautan ikut mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Sungguh luar biasa majelis-majelis seperti ini yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang Allah kehendaki hatinya untuk terenyuh dan berangkat, menyadari akan kebutuhannya terhadap ilmu agamanya. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang ulia, dengan sifat-sifatnya yang husna, dengan nama-namanya yang husna dan sifatnya yang ulia, agar kiranya kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas agama yang hak, diberikan kemampuan kepada kita untuk selalu mengamalkan kebenaran, dan diberikan kekuatan kepada kita untuk menghindari dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, dan kepada umat-umat beliau yang senantiasa setia berjuang menegakkan agama yang dibawa beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga kelak berjumpa dengan beliau di telaganya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ahsan jazaan katsira. Semoga Allah memberkahi kita semua dan memberikan balasan apa yang kita lakukan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku sekalian, judul kita ini memang lumayan antik, walaupun sebetulnya kalau kita tinjau dari segi bahasa, maka orang-orang salaf kurang setuju. Maksud orang-orang salaf itu siapa sih? Generasi terbaik 3 kurun waktu setelah wafatnya Rasulullah. Khairu ummati qarni wa man yalihi wa man yalihi. Sebaik-baik umatku adalah orang yang hidup denganku, yaitu para sahabat. Kemudian orang yang setelahnya anak-anak sahabat atau tabi'in. Kemudian orang setelahnya yaitu atba'ut tabi'in. Itulah namanya salaf. Kenapa anak katakan mereka kurang setuju? Sebab motivasi mereka merasa adalah umur itu berkurang. Sementara yang sering kita dengar apa? Umur itu bertambah. Maka judul kita pun apa? Di saat umur semakin bertambah, sengaja kita angkat
Maka seandainya bahasa itu tidak kita rubah, karena memang sudah terbiasa, kita dari dulu sudah terbiasa mendengar, bahkan mendapatkan wejangan dari guru-guru kita, umur itu bertambah. Sehingga apa konotasi dari bahasa ini? Akan timbul rasa bahagia ketika umurnya tambah, akan timbul rasa luar biasa ketika awal tahun. Woe, umurku 17 tahun tahu. Umurku 20 tahun, aku 40 tahun dan seterusnya. Ada kebanggaan. Nah, di sini yang kurang pas. Maka sebetulnya umur itu berkurang. Sebagaimana disebutkan orang-orang salaf, bahwa umurmu adalah hari-harimu. Ketika berkurang sehari dari hari-harimu, maka berkuranglah umurmu. Ini kata-kata salaf ini. Umur adalah bagian dari hari ditambah hari ditambah hari. Ketika hari itu semakin nambah, sejatinya umur itu berkurang. Kalau boleh kita rubah, maka yang bertambah itu jumlah umurnya. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, hakikatnya berkurang. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, orang dulu, para salaf itu kalau waktunya berlalu begitu saja, mereka sangat sedih. Mereka sangat menyesali perbuatannya ketika waktunya terlewat begitu saja. Ya. Pikirannya sudah enggak karu-karuan. Pikirannya sudah ke maut aja. Wah, ini gimana kalau aku mati seperti ini? Sementara tidak berbuat apa-apa. Kenapa mereka sedih? Dengan waktu yang berlalu begitu saja tanpa ada perbuatan, tanpa ada aktivitas yang menunjang kehidupannya di akhirat. Mereka sadar bahwa dirinya adalah bagian dari potongan-potongan waktu, menit ditambah menit, jam ditambah jam, menjadi hari, kemudian menjadi minggu dan seterusnya. Sehingga mereka sangat sedih ketika harinya berlalu tanpa ada aktivitas yang bermanfaat, karena mereka sadar umur itu semakin berkurang, artinya jatahnya semakin berkurang. Nah, oleh karenanya tidak sedikit orang dengan salah memahami umur kita semakin bertambah. Itu justru ada sebagian saudara kita yang merayakannya ketika bertambah umur, bahkan mengundang sebagian kerabatnya untuk ikut bergembira karena umurnya bertambah. Padahal seharusnya menangis. Setelah umur 20 tahun ternyata belum begitu kenal sifat-sifat Allah itu seperti apa aja. Setelah umur 40 tahun ternyata hafalan kita dalam Al-Quran belum nambah-nambah. Setelah umur 50 tahun ternyata masih banyak kitab-kitab para ulama yang belum pernah kita sentuh, bahkan kita tidak kenal namanya. Kita sering mendengar Bukhari, tapi setelah umur sekian tahun belum juga ada kitab Bukhari di rumah kita. Padahal kita mengakui mencintai ulama, membela ulama. Mana buktinya? Kita mencintai Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Sudahkah kita membaca kitab-kitab beliau? Sudahkah kita membela tinggalan-tinggalan beliau seperti Ar-Risalah, Al-Um, Musnad Asy-Syafi'i? Pernahkah kita menengoknya? Pernahkah kita membacanya? Atau sekedar pengakuan aja kita mencintai ulama, tapi peninggalannya kita tidak pernah kenal? Dikemanakan umur kita?
Gembirakah kita dengan profesi dengan prestasi seperti itu? Maka segudang pertanyaan sebetulnya yang muncul sebetulnya ketika makin hari umur kita ini jatahnya makin berkurang walaupun jumlahnya makin bertambah. Apa yang sudah kita lakukan dengan umur kita? Padahal hakikat mencintai para ulama adalah dengan membela apa yang mereka bela, dengan mencintai apa yang mereka cintai, dengan menghidupkan apa yang mereka hidupkan. Seperti sebutan terkenalnya Imam Syafi'i. Apa sebutannya? Ada yang tahu? Gelar beliau apa? Oleh para ulama beliau digelarin apa? Nasirus Sunnah. Apa itu? Nasirus Sunnah. Imam yang sangat membela sunnah. Jadi apa-apanya itu harus ada sunnahnya, harus ada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ada perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum pengen lebih jelas, antum miliki kitab dan bacalah. Antum akan jelas bagaimana tentang fikih beliau, dari akidah, manhaj dan seterusnya. Kurang puas, silakan baca Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh muridnya langsung, Rabi'. Nah, itulah caranya kita mencintai ulama. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ketika orang bangga dengan umurnya, apa coba manfaatnya? Bukankah pernah dinasihatin oleh Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah mereka meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya ketika kita girang dengan bertambahnya umur? Apa manfaatnya coba? Semakin dapat pahala ketika kita merasa bahagia dengan umur kita? Tidak. Justru akan semakin menjauhkan kita mengingat akhirat, karena kita merasa masih lebih lama hidup di dunia. Ini yang keliru. Yang benar apa? Yang benar kita sering mengingat akhirat, sering mengingat kematian, sehingga kita merasa umur kita itu sedikit, umur kita terbatas. Padahal untuk menggapai hidup bahagia selama-lamanya, di mana akhirat abadan abadina. Akhirat itu tidak ada putus-putusnya. Tapi penentuannya kita itu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, Allah berikan waktu yang singkat ini, yaitu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, a'mari ummati baina sab'ina wa sittin, baina sittina wa sab'in. Perkiraan umur umat-umatku itu antara 60 sampai 70. Ini nubuah ini. Dan ini terbukti. Umur-umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar itu aja. Jadi apa yang kita banggakan ketika kita sudah umur 30 tahun, ketika kita sudah umur 40 tahun? Kan makin dekat. Nah, jadi justru yang bermanfaat adalah justru kita mengingat kematian dan merasa sedikit umur kita. Semakin hari semakin berkurang umur kita, sehingga kita termotivasi untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Tujuan semua amalan untuk akhirat, bekerja untuk mencari nafkah sebagai bekal ibadah akhirat. Bekerja yang jujur karena dia merasa bahwa agama memerintahkannya untuk pekerjaan itu harus dilandasi dengan kejujuran akhirat. Perkataan harus diseleksi, karena kita tidak boleh ngomong sembarangan seperti yang kita katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhalladzina amanu qulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang semestinya, yang jujur. Ini perintah Allah. Berarti perkataan jujur adalah menambah pahala akhirat. Dan seterusnya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala akhirat.
Ingat, disebutkan dari para ulama bahwa inna min i'radillahi 'anil 'ibad ayusaghilahu bima la yanfa'uhu. Salah satu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan atau Allah memalingkan seorang hamba adalah Allah menjadikannya dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan mengomentari perbuatan orang, sibuk dengan mengomentari dakwah seseorang, sibuk mengomentari pondok seseorang. Tidak, kita tidak boleh disibukkan dengan hal ini. Kita disibukkan seharusnya dengan ilmu. Masih banyak perkara-perkara ilmu yang belum kita tahuin. Kenapa sih para ulama kok mensahihkan hadis? Kenapa sih kok didoifkan? Apa sih alasannya? Kenapa sih para ulama mengatakan bahwa as-sahul kutubu ba'dal Quran Sahihul Bukhari, yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari? Apa alasannya? Apakah sekedar pembelaan membabi buta? Tidak, mereka meneliti. Ada rijal-rijal hadisnya. Banyak pekerjaan yang bisa menyibukkan kita, tapi yang bermanfaat, bukan kepo. Orang lain aja yang kita ingin tahu, tapi keadaan amaliyah kita, keadaan ibadah kita tidak mau tahu. Tidak, bukan begitu. Contoh-contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in, bukan. Mereka disibukkan dengan ilmu dan beramal. Dan ingatlah bahwa umur kita ini akan dihisab. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di yaumul qiyamah sampai dia ditanya tentang umurnya. Fima afna, dihabiskan untuk apa umurnya itu? Kemudian wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya yang sudah dia ketahui, tentang ma'rifatullah, mengerti tentang Allah, tentang ma'rifatun nabiyhi, dia mengaku mengetahui tentang nabi, tentang ma'rifatul Islam, ditanya tentang agamanya, al-Islam, akan ditanya. Apa yang ditanya? Fima fa'ala wa fima fa'ala. Untuk dilakukan terhadap perbuatan apa saja ilmunya itu. Ilmunya untuk apa aja? Apakah untuk mencari pujian manusia, untuk mencari kedudukan di mata manusia, supaya disebut ustadz, supaya dan seterusnya, atau mencari ridha Allah? Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditanya tentang harta kita, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Maka silahkan wahai saudaraku, antum mencari maisha, antum mencari rezeki, silahkan, monggo, tidak ada yang melarang. Tapi siapkan jawaban, seperti apa anda mencarinya, bagaimana prosesnya, apakah proses anda untuk mendapatkan rezeki itu syar'i atau tidak, itu antum yang punya jawaban. Silakan anda belanjakan harta sekalian, toh anda juga yang mencarinya, anda yang mengumpulkannya, silahkan mau dibelanjakan untuk apa sajalah sesuka hati kalian. Tetapi ingat, siapkan jawaban ketika Allah menanyakan kepada kita, untuk apa aja harta yang kutitipkan kepadamu. Siapkan jawabannya. Hanya saja, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau sesuatu yang baik itu balasannya baik, tapi kalau perbuatan itu buruk maka balasannya buruk. Itu aja pesannya. Nah,
Kemudian saudaraku, berhati-hati dengan perbuatan masa sekarang, ucapan masa sekarang. Kenapa? Jangan sampai kita menyesal di masa yang akan datang. Jangan sampai kita menyesal di masa datang. Karena memang sebagian orang merasa girang ketika diberikan waktu yang panjang. Bahkan bangga ketika dia, umurku sudah 80 tahun. Cucu, umurku sudah 80 tahun. Girang dia. Ya, tapi ingat, di sana ada akhirat. Semakin panjang umur kita, hisab juga kita semakin panjang. Semakin banyak waktu yang kita gunakan, maka pertanyaannya juga semakin panjang. Jangan sampai kita menyesali apa yang kita lakukan. Oleh karenanya, berfikirlah sebelum berbuat, sehingga tidak berlebihan ketika Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, kalau ngomong yang benar. Kalau emang ragu, yasmut, diam aja, itu lebih aman. Kalau mau komen terhadap akun seseorang, komenlah, komen yang baik, komen yang membangun. Kalau tidak bisa membuat kata-kata yang membangun, sudah diam saja. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada sebuah nasihat dari seorang sahabat mulia, di mana nasihat ini juga bersumber dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah kita sampaikan di sini, yaitu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng bahunya Abdullah ibn Umar. Kemudian beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Kata Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu atau jadikanlah duniamu ini sebagai engkau seorang musafir atau orang yang numpang lewat saja." Bayangkan. Nasihat yang pertama dari Rasulullah, jadikan dunia ini engkau seorang musafir. Masih agak lama sikit kan musafir. Musafir kadang nginap sampai 3 hari, mungkin sampai seminggu, mungkin sampai setahun, mungkin sampai 2 tahun. Bisa jadi musafir itu tidak ada batas waktunya. Yang penting dia tidak berniat untuk mukim, maka namanya musafir. Tapi kalau antum kan sudah niat mukim di sini, pekerjaan ada di sini, fasilitas ada di sini, maka bukan musafir lagi. Berarti singkat musafir itu. Artinya apa? Seorang musafir pikirannya apa? Pikirannya rumah. Ada keluarganya yang menunggu, ada istrinya menunggu, ada anaknya yang menunggu di rumah. Dia akan segera menyelesaikan perbekalannya, dia akan segera menyelesaikan hajatnya. Oleh karenanya Allah tahu bahwa musafir itu sangat sibuk, makanya sholatnya diberikan rukhsah, keringanan. Yang seharusnya 5 waktu menjadi 3 waktu karena dikosor, karena dijama. Yang seharusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat karena dikosor. Inilah musafir, dia sangat sibuk untuk persiapan perbekalan, di mana dia harus membawa keuntungan, di mana dia diharapkan hasilnya oleh keluarganya. Ini musafir, bukan malah terlena di perantauan. Bukan, itu bukan musafir namanya.
gelandangan. Kalau musafir, dia akan segera. Apa tujuannya dia safar? Oh, mencari bekal, segera. Mau belanja, segera belanja. Mau cari penghasilan, segera mencari penghasilan. Dan pikirannya ingat rumah. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Hidup di dunia itu untuk mencari bekal akhirat. Pikiran kita tuh akhirat. Ada bidadari yang menunggu, ada dipan-dipan yang indah menunggu, ada air sungai-sungai surga yang menunggu, di mana dikatakan ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu, dan ada sungai tawar. Sekiranya orang meminumnya sekali saja, maka tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Ingatlah, ada yang menunggu di sana. Pikiran kita ke rumah asli kita, karena asal kita itu penduduk surga, diuji oleh Allah sehingga kita dikeluarkan darinya karena berdosa. Nah, sekarang kita tuh dalam rangka menembus diri kita agar bisa kembali ke rumah asli. Apa rumah aslinya? Surga. Ustaz, tapi kok ada neraka? Itu tuh disiapkan oleh Allah bagi mereka yang mengikuti jalan syaitan. Akan tapi ketika mereka mengikuti jalan-jalan bapak-bapaknya, bapak kita ini para nabi, betul tidak betul? Siapa yang ngaku keturunan nabi? Seharusnya semua. Kita ini keturunan nabi semuanya. Nabiullah Adam alaihissalam. Dan kita harus ikut bapak kita pergi ke surga. Kita harus ikut perangai bapak kita, yaitu tunduk, merasa bersalah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau bapak kita Nabi Adam sudah diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla, nah kita belum ada jaminan. Makanya kita harus lebih bersemangat untuk beristighfar, mendapatkan akhirat. Jangan tenang-tenang, jangan terlena dengan kehidupan safar ini. Ingat, rumah asli kita adalah surga, ada yang menunggu di sana. Itulah seharusnya perangai orang musafir. Yang kedua, Rasulullah lebih mempersempit. Apa itu? Au abiris sabil, atau hiduplah kamu di dunia ini ibarat orang yang numpang lewat. Namanya juga numpang lewat ya. Kalau kita pakai motor makin cepat, kalau kita naik pesawat makin cepat lagi. Udahlah, kita numpang lewat seperti orang jalan kaki aja lah ya. Oke, jalan kaki. Ada pohon, kita mau ke Ketapang jalan kaki, ada pohon rindang, boleh tidak kita mampir? Bolehlah. Tapi mampirnya lama apa enggak? Ya enggak lah. Sekedar apa? Sekedar menghilangkan ya rasa panas, gerah, fit, jalan lagi. Maka dijamin akan segera sampai atau segera mencapai tujuan, yaitu Ketapang. Tapi coba antum bayangkan, ketika kita numpang lewat, tapi di Kendawangan ada pohon rindang, antum situ, wah, nampaknya cocok nih bikin rumah di sini. Antum bikin rumah di situ. Awalnya cuma berteduh, bikin rumah di situ. Otomatis tujuan antum akan terganggu. Samalah seperti itu kehidupan dunia ini. Cuman berlalu mampir begitu saja. Jangan dianggap hidup di dunia ini lama, tidak, sangat sebentar. Bahkan tadi malam sudah kita sebutkan waktu khutbah bahwa jarak masuk surganya orang kaya dengan orang miskin nanti sama-sama beriman, selisihnya berapa? Setengah hari akhirat. Berapa itu? 500 tahun dunia. Bayangkan 500 tahun dunia, setengah hari akhirat. Sekarang pertanyaannya, ada ndak umur kita ini umat Muhammad yang 100 sajalah? Adalah, tapi bisa dihitung tinggal. Nah, kalau 500 tahun itu setengah hari akhirat, berarti umur kita itu seberapanya akhirat? Sebentar ndak sebentar? Sebentar banget. Tapi umur yang segitu itu, yang sebentar itu menentukan keadaan kita di akhirat, bahagia atau tidak. Nah, maka semoga
Karena ini masih awal tahun ya, masih awal tahun ini, masih. Kita lebih bersemangat. Jangan begitu bertambah umur kita, justru kita malah merasa bangga. Tidak. Seharusnya dengan bergantian tahun, dengan bertambah tahun, justru kita semakin sedih. Apa saja sih yang sudah saya lakukan? Kitab-kitab apa saja sudah kita baca? Masih banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui dari agama kita ini. Maka sebaiknya kita menggunakan segala waktu ini untuk kebaikan. Ingat pesan Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang kurang bermanfaat. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan walaupun sebentar. Silakan, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya? Nah. Seperti yang kita tahu, Nah, barakallahu fikum. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Ya, walaupun hal ini sering kita bahas. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Lalu ibadah itu seperti apa sih? Makanya para ulama memberikan definisi makna ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu yukullu ma yuhibbuhu wa yardahu likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Al-ibadatu, ibadah adalah ismun jami', nama yang mencakup pada setiap perkara, lima yuhibbullah wa yarda, pada setiap perkara yang Allah cintai dan diridhoi. Minal aqwali wal af'al, dari bentuk ucapan dan perbuatan, zahiran wa batinan, baik perbuatan zahir maupun batin. Berarti luas tak luas? Luas ibadah itu. Ibadah itu banyak. Yang penting satu aja niatnya, untuk perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu aja. Contoh, kita mau keluar rumah, kita mau pakai sendal, seperti yang ditanyakan tadi, apakah itu bentuknya juga ibadah? Ibadah. Ketika kita berniat bahwa memakai sendal itu untuk mengamankan organ tubuh kita, yaitu kaki kita, karena kita diperintahkan untuk mengamankan tubuh kita ini. Kita dilarang untuk menyakiti tubuh kita, bahkan berdosa. Seseorang menyakiti tubuh itu berdosa. Kata Rasulullah, la dororo wa la diroro,
tidak boleh menyakiti dan tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya untuk orang lain. Maka kita katakan, bagaimana Ustaz dengan perbuatan Syiah yang menyakiti dirinya, mengira bahwa itu adalah sebagai bentuk kesedihannya terhadap meninggalnya Husain? Ini adalah perbuatan batil sampai melukai diri. Tidak boleh. Hatta kita nonton tinju dilarang. Kenapa? Karena olahraga itu berbahaya, saling menyakiti, saling menjatuhkan. Kalau enggak jatuh, enggak KO namanya. Enggak boleh. Oleh karenanya ketika kita memakai sendal, memakai sepatu dalam rangka agar tidak menimbulkan bahaya terhadap tubuh kita, ibadah namanya. Bolehkah kita memotong tangan kita, kita sedekahkan? Tak boleh, karena itu bentuk menyakiti. Tidak boleh, walaupun itu badan-badan kita sendiri, kuping-kuping kita sendiri mau dipotong juga terserah, tapi berdosa di hadapan Allah. Kita dikasih lengkap, kita harus kembali lengkap, tidak boleh dikurangi, kecuali ada alasan yang syar'i. Contoh, tangan kita sakit, kalau nggak dipotong membahayakan organ yang lain, maka dipotong tangan itu karena menyelamatkan anggota tubuh yang lainnya, maka boleh, kata para ulama. Sehingga ketika kita berniat dalam memakai sendal itu untuk melindungi kaki kita dari bahaya, bentuknya adalah ibadah. Apalagi ditambah kita mengucapkan doa mau keluar rumah, kemudian kita ingat bahwa Rasulullah itu membiasakan mengenakan sandal mendahului kaki kiri, baru kaki kanan. Kalau melepas kalau memakai kaki kanan baru kaki kiri, kalau melepas kaki kiri dulu baru kaki kanan. Bayangkan, berarti kita mengikuti Nabi, sunnah namanya, ibadah lagi. Ini baru masalah pakai sendal, belum makan, belum minum dan yang lainnya. Maka saudaraku, ibadah ini luas sekali. Sekedar kita senyum saja ibadah. Bayangkan apa sih beratnya senyum. Bahkan Rasulullah bersabda, kullu bani adama kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap persendian pada sendi-sendi manusia itu ada sedekahnya. Ya. Dia olahraga supaya sendi-sendinya lemas, tidak kaku, sedekah. Dihitung sedekah oleh Allah. Dia makan supaya tubuhnya kuat, sedekah. Dan seterusnya. Kemudian ketika anak Adam, kata Rasulullah, pada pagi harinya dia beraktivitas, dicontohkan wa tu'inur rajul fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Digambarkan oleh Rasulullah, seandainya ada seseorang memiliki kendaraan berupa hewan, taruhlah kuda atau onta, kemudian dia membantu menaikkan barang-barangnya ke atas punggung kuda, itu dihitung sedekah. Bayangkan, memberikan kemudahan kepada kudanya supaya kuda tidak sibuk-sibuk ngambil sorang. Bayangkan, itu dihitung sedekah dan itu berpahala dan itu ibadah. Ada orang ribut, lagi bertengkar, kita menjadi penengahnya, sedekah namanya. Ada duri di jalan lalu kita pinggirkan, sedekah namanya. Jadi banyak sekali. Bahkan kata Rasulullah, wa fi buti ahadikum shadaqah. Ketika kalian bersenang-senang dengan pasangan yang halal, sedekah. Sampai sahabat pun kenal. Sahabat itu sampai heran, ya Rasulullah, apakah ketika kita itu melampiaskan syahwat kita itu dapat pahala? Rasulullah tidak menjawab, tapi Rasulullah bertanya lagi, wa kaifa law wada'aha fil haram akan alaihi wizrun. Bagaimana menurut kalian semua, seandainya seseorang melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, apakah dia berdosa? Berdosa tidak berdosa? Berdosa. Wa kadzalika idza waqa'aha fil halal.
fa'alaihi. Demikian juga ketika seseorang itu melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, maka dapat pahala. Bayangkan, maka yang belum nikah, nikahlah. Tidak capek-capek kita, pahalanya banyak. Jadi ibadah ini luas banget, pokoknya luas. Segala perbuatan yang tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah, satu tujuannya. Kemudian perbuatan itu dicintai oleh Allah, artinya ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Manusia itu tidak akan tahu bagaimana cara menyembah Allah, beribadah kepada Allah sampai diberitahu. Nah, untuk mencari tahu apa-apa itu semua, maka belajar tentunya. Dan ternyata memang luas ibadah itu. Perkataan jujur, banyak sekali. Intinya ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dari perbuatan dari ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masih ada lagi? Persilakan bagi yang bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita kembalikan kepada Ustaz. Nah, baik, untuk mengakhiri majelis ilmu kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan pesan dari Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Ketika Anda duduk atau berada pada sore hari, maka segera melakukan hal, jangan tunggu pagi hari. Kalau ada pekerjaan, ada apa saja yang positif, yang baik, bisa dilakukan sore hari, kerjakan, jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika kalian berada di pagi hari dan ingin melakukan aktivitas, kerjakan, jangan tunggu sore hari. Kemudian kata beliau, gunakan waktu ketika sehat untuk menunjang perbekalan ketika sakit. Gunakan waktu ketika masih hidup untuk menunjang perbekalan ketika kita sudah wafat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi pembicara dan kepada saudara-saudaraku sekalian. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.